Gimana sih cara kita seharusnya menghadapi ketidakadilan? Pertanyaan ini kedengarannya simpel, tapi jawabannya rumit banget. Nah, di pertengahan abad ke-20 di Amerika, ada dua tokoh ikonik yang ngasih dua jawaban yang beda banget. Yuk, kita bedah bareng gimana dua jalan yang kelihatannya berlawanan ini pada akhirnya justru bertemu dan mengubah dunia. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu mundur sedikit. Biar kita benar-benar paham sama kedua tokoh ini, kita harus ngerti dulu dunia yang ngebentuk mereka. Sebuah dunia yang ngakunya negeri kebebasan, tapi buat jutaan warganya, kenyataannya jauh panggang dari api. Coba bayangin deh, kita lagi ada di Amerika tahun 50-an. Di sana ada yang namanya hukum Jim Crow. Ini tuh bukan aturan biasa, ini adalah kenyataan pahit sehari-hari. Bus, sekolah, restoran, bahkan toilet umum, semuanya dipisahkan secara hukum antara warga kulit putih dan kulit hitam. Ini bukan cuma soal aturan loh, ini tuh sistem penindasan yang dilegalkan oleh negara. Nah, di tengah sistem yang menindas kayak gitu, muncullah satu percikan api perlawanan. Sebuah tindakan pembangkangan yang tenang dari seorang perempuan bernama Rosa Parks. Waktu itu, dia menolak ngasih kursinya di bus. Tapi ini bukan cuma soal kursi bus ya. Ini adalah penolakan terhadap seluruh sistem yang gak adil. Dan dari situlah, sebuah gerakan besar mulai berkobar. Dari gerakan inilah kemudian lahir dua pemimpin. Keduanya punya filosofi yang beda banget, tapi tujuannya cuma satu, kebebasan. Di satu sisi, ada Martin Luther King Jr., seorang pendeta terpelajar dari selatan. Dia terinspirasi banget sama perlawanan damai ala Mahatma Gandhi. Terus, di sisi lain, ada Malcolm X, seorang pria yang dibentuk oleh kerasnya jalanan di utara dan menemukan jati dirinya di penjara. Dia menyuarakan soal kebanggaan dan kemandirian kulit hitam. Dua pengalaman hidup yang benar-benar beda ini ya jelas melahirkan dua ideologi yang saling bertolak belakang. Nah, ini nih dia nih intinya filosofi King. Dia percaya banget sama kekuatan cinta buat mengubah hati dan pikiran. Buat dia, jalan menuju kebebasan itu ya harus damai, harus penuh cinta. Dan inilah jawaban telak dari Malcolm X. Buat dia, mimpi Amerika yang sering diomongin itu cuma ilusi, cuma kedok buat nutupin penindasan. Dia nggak percaya sama yang namanya memohon belas kasihan ke sistem yang udah ngancurin kaumnya. Menurut dia, masalahnya bukan gimana cara mencapai mimpi itu, tapi mimpi itu sendiri yang dari awal udah salah. Nah, yang menarik banget dari tabel ini, kita bisa lihat gimana bedanya filosofi mereka juga kelihatan dari basis pendukungnya. King jadi simbol harapan di selatan, basisnya itu gereja, dan dia berhasil narik simpati dari kaum liberal kulit putih. Sementara Malcolm, dia jadi suara kemarahan dari kota-kota besar di utara. Jadi corong buat mereka yang ngerasa tersisih dan udah nggak punya harapan lagi sama sistem. Dan tentu aja, media ngasih label yang kontras banget. Yang satu pendeta damai, yang satu lagi penghasut berbahaya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kedua orang ini nggak statis loh. Perjuangan mereka terus berkembang. Dan pandangan mereka juga ikut berubah. Yuk, kita lihat gimana perjalanan mereka ini akhirnya membentuk warisan yang kita kenal sekarang. Angka ini, wow, ini nunjukin puncak dari gerakan King. Bayangin, ada 250.000 orang kumpul di Poway, di Washington tahun 1963. Ini adalah demonstrasi kekuatan damai dalam skala yang luar biasa besar. Dan di sanalah King menyampaikan pidatonya yang paling legendaris, I Have a Dream. Dan ya, strategi King ini membuahkan hasil yang sangat nyata. Undang-undang hak sipil itu kemenangan besar secara hukum. Tapi, kemenangan di atas kertas ini nggak langsung mengubah kenyataan di lapangan. Di jalanan, kemiskinan dan kekerasan polisi masih terus jadi hantu yang menakutkan buat komunitas kulit hitam. Perjuangannya masih panjang. Nah, di saat King lagi di puncak gerakannya, Malcolm X juga lagi ngalamin perjalanannya sendiri. Sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Dia pergi haji ke Mekah, dan di sana dia melihat Muslim dari semua ras beribadah bareng. Pengalaman itu benar-benar mengguncang pandangannya soal pemisahan ras. Dan kutipan ini ngerangkum perubahannya dengan sempurna. Perjuangannya sekarang bukan lagi soal hitam melawan putih, tapi udah berubah jadi soal yang benar melawan yang salah, soal keadilan melawan penindasan dimanapun itu terjadi. Terus terjadilah momen simbolis ini, pertemuan yang singkat, cuma jabat tangan antara dua raksasa perjuangan ini. Ini momen yang bikin kita mikir, gimana ya kalau? Sebuah gambaran sekilas tentang kemungkinan bersatunya dua ideologi besar ini. Sayangnya, gimana kalau itu nggak pernah benar-benar terjadi? Cerita mereka berbelok jadi tragis,
mengubah mereka dari pemimpin jadi martir, dan justru melahirkan warisan mereka yang abadi. Coba deh perhatiin, tragis banget kan? Keduanya dibunuh pas lagi di puncak perjuangan mereka, dan dua-duanya di usia yang sama persis, 39 tahun. Simbol harapan dan amarah orang kulit hitam Amerika, keduanya gugur dalam waktu yang begitu berdekatan. Tapi, apa perjuangannya berhenti? Sama sekali enggak. Justru, kematian mereka malah menyulut api yang lebih gede lagi. Generasi baru muncul dengan slogan Black Power, sebuah gerakan yang seolah-olah menggabungkan keduanya. Strategi organisasi ala King, tapi dengan semangat kemandirian dan harga diri yang diteriakkan oleh Malcolm. Jadi, gimana ceritanya dua warisan yang kayaknya berlawanan ini akhirnya bisa nyatu? Nah, disinilah kita bisa lihat kekuatan sejati dari kedua gagasan mereka. King itu jadi suara reformasi dari dalam sistem, mimpinya diadopsi oleh Amerika. Sementara Malcolm, dia jadi suara kritik dari luar. Semangatnya menginspirasi gerakan-gerakan radikal kayak Black Lives Matter. Ibaratnya yang satu benerin rumahnya, yang satu lagi mempertanyakan fondasinya. Dan pada akhirnya kita sadar kalau perjuangan itu butuh dua-duanya. Kita butuh visi dan harapan dari King buat ngebayangin dunia yang lebih baik, tapi kita juga butuh ketegasan dan tuntutan martabat dari Malcolm buat mewujudkannya. Cinta bisa jadi alat buat berubah, tapi kemarahan yang benar terhadap ketidakadilan adalah bahan bakarnya. Jadi, bayangin aja kayak dua sungai yang deras. Awalnya mereka mengalir dari sumber yang beda, kadang saling berbenturan, tapi pada akhirnya mereka bertemu dan menyatu jadi satu aliran yang jauh lebih kuat, yang akhirnya ngebentuk lanskap masyarakat modern. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kisah King dan Malcolm X ini ngajarin kita kalau jawabannya nggak sesederhana itu. Mereka justru nunjukin kalau perjuangan untuk kebebasan itu mungkin butuh keduanya. Cinta yang visioner sekaligus kemarahan yang benar. Mungkin kebebasan sejati itu justru ada di antara keduanya.